Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, pada saat ini, kita tetap bisa live ya. Ini adalah live perdana saya menggunakan laptop, saudara-saudara. Saya masih belajar untuk live menggunakan laptop. Mudah-mudahan bisa dinikmati oleh teman-teman atau pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati dengan bagus ya oleh teman-teman atau pemirsa sekalian. Oke. Nah, ini sambil ini ya, saya ingin bicara tentang diperlukan semangat dalam hidup ini. Ini bukan hanya untuk yang sudah tua atau yang masih muda, tapi untuk semua orang sesungguhnya. Semua kita butuh semangat untuk hidup gitu. Oke. Loh, kenapa begitu? Loh iya, tanpa semangat yang tinggi ya kita ini kan mudah sekali. Nah, semangat itu adalah virus yang mesti kita tebar kepada bukan hanya diri kita, tapi kepada orang-orang lain yang di sekitar kita. Tidak sedikit loh ya, saudara-saudara kita itu, manusia-manusia saudara kita itu yang lembek begitu ya. Jadi kena cobaan dikit ambruk, sakit dikit ambruk. Nah, kita ini harus memberikan motivasi, memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang ambruk tadi itu. Kenapa? Loh, jangan ambruk. Eman hidup itu tidak untuk ambruk. Kita harus semangat terus. Kesehatan kita ini, semangat kita ini mampu membuat banyak hal, saudara-saudara. Orang sehat itu orang bisa sehat itu kunci utama awalnya adalah di semangat. Semua orang punya problem. Serius, semua orang punya problem. Mulai problem kesehatan, problem keluarga, problem anak, problem keuangan. Siapa bilang ketika kita punya uang banyak kita akan nikmat? Belum. Coba saja bagi yang punya uang banyak. Kalau memang uang banyak kemudian bisa menjadikan kita nikmat hidup, enggak. Apakah dengan sehat kita kemudian bisa nikmat hidup? Belum tentu. Kita mesti punya semangat yang tinggi. Dengan semangat yang tinggi itulah, pantang menyerah itulah, kemudian kita bisa melakukan banyak hal. Sebentar ya, saya sambil ini membagikan share. Nah, oke, sebentar saudara ya. Oke. Oke. Mohon maaf ya, saya belum bisa untuk bekerja sambil ini, belum bisa. Saya masih belajar. Kembali lagi, saudara sekalian, semangat hidup itu sesuatu yang luar biasa. Dengan semangat itu kita akan bisa melakukan banyak hal, saudara-saudara. Ada semangat hidup, ada positive thinking. Kita ini, oke, terima kasih
sambil bagi-bagi ya saudara-saudara. Saya tidak mau ada yang ngasih, mau ada yang tap-tap, mau ada yang monggo, saya terima kasih atas supportnya. Tapi ya terima kasih saudara-saudara sudah mampir ke sini, terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama. Saya ini TikToker baru, saudara. Nama channel saya adalah Suara Cak Rozik. Kenapa namanya Suara Cak Rozik? Saya kasih cerita ya, kenapa itu namanya Suara Cak Rozik. Saya kasih nama Suara Cak Rozik itu, nama saya Rozik, dan saya banyak melihat sesuatu di sekeliling saya itu ada yang menurut saya kurang pas, dan saya butuh tempat untuk menyampaikan itu, untuk bersama-sama dengan teman-teman, untuk bergerak gitu. Saya butuh itu. Maka ya, termasuk urusan negara kita ini butuh kita untuk bergerak, untuk memperbaiki. Termasuk kita ini butuh memperbaiki diri kita. Caranya untuk memperbaiki diri kita bagaimana? Ya semangat dalam hidup. Kita tidak bisa kemudian menjatuhkan diri kita dalam kepasrahan yang fatal. Tidak bisa. Sudah hidup begini saja. Tidak bisa begitu. Tapi kita tidak bisa juga semangat yang membabi buta. Semangat kita mesti terukur, saudara. Semangat kita mesti punya ukuran. Tapi juga tidak kemudian semangat yang membabi buta, tidak begitu. Tapi kita mesti menginjak diri kita. Bagi teman-teman yang kebetulan oleh Allah dikasih sakit ya, kenikmatan hidup berupa sakit ya, jangan kemudian ambruk dalam derita sakit itu. Jangan eman. Tapi kita mesti semangat, bangkit terus. Kita yang kebetulan diberi porsi secara finansial kurang, jangan kemudian ambruk karena aku kerja maksimal tapi gak nyekat duit. Jangan begitu. Kita mesti semangat. Karena semangat itulah sesungguhnya kita bisa berbuat banyak hal. Ini serius. Semangat dalam hidup itu luar biasa dampaknya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Termasuk dalam hal mendidik anak-anak kita. Kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, jangan sampai karena terlalu semangat kemudian overdosis. Kadang-kadang kita terlalu sayang kepada anak-anak kita, kemudian kita overdosis mendidiknya. Nginjeknya overdosis. Pengennya sih anak-anak kita gapnya tinggi. Tapi kita harus tahu, masing-masing kita ini punya batasan. Masing-masing kita ini punya level tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya dengan jenengan mesti punya beda ini. Saya pintar di mana, jenengan pintar di mana. Saya kurang di mana, jenengan kurang di mana. Ya itulah keadilan Allah. Allah memberikan keadilan dengan perbedaan kemampuan di antara kita. Hidup itu bukan untuk meniru satu dengan yang lain. Tidak bisa saya ngiring jenengan. Waduh, mas itu, pak itu, ininya kuat ini. Tidak bisa. Pun demikian. Maka kunci dari hidup yang luar biasa itu adalah semangat. Iya, kunci dari hidup yang luar biasa itu adalah semangat. Tanpa adanya semangat, ya kita tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tanpa ada semangat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu serius. Coba dilihatlah orang yang sudah sakit. Dokter mengatakan bahwa orang ini sakit. Begitu dibilang sakit, itu langsung yang pertama turun itu mental. Apa yang terjadi ke mental sudah turun? Ambruk semuanya.
mentalnya jatuh, semangatnya jatuh. Saya sudah begini. Padahal coba kita lihat saudara-saudara kita yang lain, yang kebetulan diberikan kekurangan, tidak punya kaki misalnya, atau tidak punya organ tubuh yang lain, atau diberi kekurangan yang lain, kebetulan tidak bisa melihat dengan mata. Luar biasa semangatnya itu. Luar biasa semangatnya itu, Mas. Sehingga kalau kita yang kebetulan oleh Allah diberi kelebihan, nikmat, kemudian tidak bisa punya semangat yang tinggi, itu kan ya tidak menarik gitu kan. Tidak menarik. Lawang orang yang punya keterbatasan saja semangatnya tinggi kok. Kita ini tidak semangat tinggi, bagaimana gitu. Maka semangat itu harus tinggi, tanpa batas. Saya malah membuat istilah begini. Kalau saya membuat istilah begini. Hidup itu ini untuk menjaga semangat salah satunya ya. Gagal dan berhasil itu hanya ritme. Hidup ini apa yang depan sudah pasti, tinggal kita raih saja. Kalau kemudian waktu kita ngeraih nggak kena, ya memang itu bukan punya kita. Maka kita mesti meraih lagi yang lain. Jadi tidak ada istilah gagal bagi saya. Ya sudah, dinikmati. Ya memang itu porsinya. Tidak ada gagal. Bagaimana kalau kemudian ketika berjuang, ketika bekerja, beraktivitas, ada orang yang kemudian ngerecokin dengan kita. Kita lihat aja kasusnya. Kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu berimplikasi kepada orang banyak dan ada sesuatu norma yang dilanggar, ya dicatat saja, dicari aja celahnya, suatu saat dipukul gitu. Tapi kalau yang disakiti hanya rozik, seorang rozik saja, ya ngapain juga gitu. Kalau sekedar meremehkan rozik, ngapain juga diladenin, ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau sudah urusannya dengan orang banyak, ya mari dengan semangat yang luar biasa, ya kita berjuang maksimal. Begitu. Sampai di mana perjuangannya? Sak kuate. Bahasa saya, selama nafas masih ditanggung badan, itu masih ada kesempatan untuk berjuang. Kan begitu. Jadi saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman semuanya untuk tidak putus asa. Kalau berbicara berkarir mencoba karir atau belajar karir di live-nya medsos misalnya, kita jangan mudah menyerah gitu. Coba kita ini hanya duduk, kemudian belajar, kemudian bicara. Hanya itu saja yang kita lakukan. Coba kalau orang lain, coba kita lihat. Orang yang jual nasi goreng itu belum tentu ada yang beli, tapi dia mesti bawa gerobak jauh dari rumahnya, keliling. Orang jual pentol itu, bakso itu, mesti ulek-ulek pentol dulu. Setelah pentolnya jadi, kemudian baru. Nah, kita dan teman-teman lain yang ingin mencoba
berkarir di dunia media dengan memanfaatkan platform misalnya TikTok ini misalnya, atau ini. Nah, kemudian ketika tidak ada yang datang bingung, ngapain juga bingung? Emang modal kita apa? Emang rugi kita apa? Mentok waktu. Jadi tarung saja, berjuang saja. Ini penting untuk saya dan teman-teman. Malu itu kalau saudara-saudara sekalian melakukan sesuatu yang melanggar norma, baik hukum negara maupun hukum agama. Kalau begini tampil, kemudian kita sambil baca buku, sambil ngaji, sambil cerita, sambil diskusi, dan lain sebagainya, kenapa harus malu? Kecuali telanjang begitu, tanpa pakaian di sini, nah itu jangan, ya kan? Jangan begitu. Kalau yang lain-lain aman saja, sambil masak misalnya, ya sudah. Jadi itu bagian dari semangat hidup, saudara-saudara. Coba-coba saja, begitu. Jangan minder. Saya sering gagal, emang saya tidak pernah gagal. Saya berulang kali gagal itu. Dinikmati saja. Kalau orang menyatakan gagal gitu ya, kalau dianggap bertarung di suatu etape itu kemudian gagal gitu ya, ya saya sudah berulang kali lah gagal itu. Tapi ya saya menikmati saja, tarung saja. Itu gagal karena kompetisi, belum lagi gagal karena orang lain. Ada orang tidak suka, atau ada orang merasa keberadaan saya mengganggu pundi-pundi duitnya gitu. Lalu saya terus gimana? Ya lagi-lagi saya lihat, kalau ini urusannya sekedar gitu kan ya, sekedar tak seneng sama Rozek gitu saja, tak seneng aja sama Rozek. Kenapa? Males saya, cerewet orangnya gitu. Ya, saya masih diem, emang gak pikirin gitu. Tapi jika ada sesuatu yang urusannya dengan publik, dengan masyarakat luas yang dilanggar, saya cari betul. Saya cari betul. Tidak kena sekarang, besok, tidak kena besok, lusa sak kenanya. Begitu kalau saya. Itu namanya dendam, bukan dendam. Ini urusan hak dan batil. Ini urusan bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang penting saya selamat. Yang penting saya selamat itu kan egois. Kita kan hidup kalau kita jangan terlalu egois. Kalau egois itu kan gampang hidup egois itu. Kebetulan kita juga jangan terlalu manja hidup ini. Kebetulan oleh Allah dikasih porsi sulit untuk mencari rezeki. Yakinlah rezeki itu pasti dicari, dikasih. Jadi ada domain ya. Domain keyakinan itu diinjek di sini bahwa Allah itu pasti ngasih rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Pasti itu diinjek. Yakin betul. Jangan sekedar yakin di mulut, yakin betul. Diyakini sambil ngaji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dimudahkan jalan, dimudahkan urusannya, dan diberi rezeki yang tidak terhitung. Begitu. Nah, setelah itu, itu diinjek dulu di sini. Di sini sama sini.
diinjek juga di sini, keyakinan ini. Lah kok saya yang manusia itu loh, wong cacing sama Allah dikasih rezeki kok. Lah kok saya yang manusia itu loh, amuba itu loh, sama Allah dikasih rezeki. Lah kok saya? Tinggal bismillah sama syukur saja saya ini. Begitu. Lah kok orang mau motong saya? Lah kok orang mau menyelesaikan karir saya itu loh? Emang siapa dia? Begitu. Lah kok orang mau ngadang saya itu loh? Emang siapa dia? Begitu. Oh dia bukan Tuhan kok. Oh itu. Terus tancapkan betul dalam sebuah keyakinan kita itu. Lalu kita bekerja sesuai dengan skill kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita bekerja sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan skill kita. Kerja ngapain? Ya apa saja. Jangan malu. Selama itu tidak sesuatu yang melanggar hukum negara atau agama, tidak usah malu. Selama itu juga tidak minta-minta. Loh kenapa kok minta-minta? Minta-minta kan halal. Minta-minta itu halal. Cuma tangan di bawah itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, kalau bisa kita ngasih, jangan minta. Kalau kita ngasih ilmu, ngasih saja. Orang lain ngasih ke kita sesuatu, alhamdulillah. Tapi kita jangan minta. Begitu. Nah, kalau sudah jalan masih nggak dapat rezeki, yuk, Mas. Insya Allah. Sing penting gak izin, sidi oke mesti oleh. Ukurannya kan bukan di sidi oke akhirnya. Ukurannya pada akhirnya kan di tingkat syukur ini. Dalam semangat hidup kita ini, kita kan mesti menancapkan syukur di ini. Syukur, sabar, dan ikhlas itu kan mesti nancap di mindset kita. Yang cilaka itu kan ketika kita ini jargonnya adalah syukur, sabar, dan ikhlas, tetapi kita tidak konsisten. Sebentar ya, tak hidupkan lampu dulu. Oke ya, syukur, sabar, dan ikhlas. Nah kalau kita tidak pernah syukur, sabar, dan ikhlas hanya di mulut saja, kan cilaka juga. Semangat, jangan ada kata gagal dalam hati kita ini. Belum nyampe, bukan gagal. Itu kan hanya olah mulut saja. Enggak begitu. Coba kita tata semangat kita untuk memahami kehidupan ini. Ya. Garis hidup kita itu misalnya sudah tertulis bahwa nanti kita akan sampai pada titik Z, gitu kan ya. Sekarang kita sampai pada A, andai kata kehidupan itu adalah susunan A sampai Z, gitu. Kita ini sampai pada D. A sampai Z kita tentu tidak sama dengan A sampai Z-nya teman kita. Tentu tidak sama dengan A sampai Z-nya yang lain. A sampai Z kita, ya A sampai Z kita. Sedangkan kita sekarang ini posisi sampai di D, gitu. Oke ya, kita sampai di D.
maka kita kan nggak pernah tahu isinya kotak D, E, F, G. Nah itu apa kan nggak pernah tahu. Tapi kan karena itu jalur hidup kita, kita pasti melalui itu. Nggak bisa kita menghindar. Siapa yang bisa menghindar? Sesuatu yang sudah jalan, itulah takdir. Kita bisa ikhtiar maksimal, bisa semangat 45, tapi kita diperlukan, ya, makanya diperlukan orang yang kuat, punya semangat hidup, dan ditata mindsetnya. Tidak ada kata gagal, yang ada belum nyampe. Begitu. Belum nyampe saja, atau prosesnya belum nyampe sana. Ya, saya ulangi lagi. Kita hidup ini mulai A sampai Z. A sampai Z saya belum tentu sama dengan A sampai Z yang jenengan. Belum tentu juga A sampai Z-nya siapa. Belum tentu juga sama dengan A sampai Z-nya teman yang lain. Ada teman saya yang dalam A sampai Z itu ada yang jadi pejabat, ada yang jadi DPR, ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang pijat, ada yang jadi ojek. Dalam A sampai Z-nya itu ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, macam-macam. A sampai Z dia. Nah, persoalannya begini sekarang. A sampai Z dia, ketika pada saat ini dia sampai C misalnya, C dia itu adalah hari ini dia bupati, hari ini dia tukang pijat, hari ini dia DPR. 2024 besok ini semua berganti. Berarti semua akan masuk kepada apa? Ya anggaplah, kalau tadi E gitu, kalau tadi itu masuk E, sekarang mau masuk K gitu kan. 2024 anggaplah K. Saya sedang mendaftar sesuatu yang nanti bertarung juga. Jadi apa enggak? Ya kan nanti enggak tahu. K saya nanti di 2024 apa isinya? Enggak tahu. Cuma kan harus kita bongkar itu. Dan ikhtiar kita jalani. Ternyata kemudian gak nyampe. Berarti tidak ada tak tulisan kita untuk menjadi itu dalam kehidupan kita. Bukan gagal. Tidak ada kehidupan yang gagal itu. Kita ini sesungguhnya kan hanya mengurai takdir saja. Maka dibutuhkan semangat hidup yang luar biasa. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita ini sebetulnya wajib syukur, sabar, dan ikhlas itu wajib. Tidak bisa selain itu. Suatu saat jenengan atau kita jatuh. Saya ini kemarin jatuh, tak tulang. Emang mau ngeluh? Ya ngeluh lah, sakit. Lama tidak bisa kerja, sulit bekerja dan sebagainya. Emang setelah itu mau marah? Marah sama siapa? Siapa yang mau dimarahi? Allah. Oh, keren, berani marah sama Allah. Mau protes? Bagaimana cara protesnya kepada Allah? Tidak bisa. Tidak bersyukur, ngeluh, kok begini, kok begitu. Emang ketika selesai tidak bersyukur sembuh? Tidak juga. Tidak punya. Karena problem itu pasti ada.
kemudian ikhlas. Ya wis lah, begitu. Tapi itu tidak mudah, saudara. Butuh belajar. Dalam kondisi seperti itu kita mesti menginjak diri kita dengan semangat. Itulah teori. Saya tidak mengajarkan teori, saudara. Saya menjalani itu. Ayolah kita menjalani itu. Kembali lagi, kalau kita ngomong mainan live saja, siapkan materinya, live saja, sudah. Bagaimana nanti kalau tidak ada yang nonton? Sudah berapa kali live? Belum pernah kok sudah tanya nanti kalau nggak ada nonton bagaimana? Lah iya bagaimana? Lah terus emang siapa yang bisa garansi? Jenengan tuh enak. Modalnya cuman wifi, malah modal akses internet. Iya akses internet. Emang kalau nggak jenengan pakai TikTok kan, atau jangan pakai ini, jangan pakai apa? Emang kalau jangan nggak pakai online medsos itu, tagihannya sama atau beda? Sama, ya sudah. Kan tidak masalah dipakai. Biasanya game, oke, game produktif tidak, having fun. Lah, kalau misalnya game menurut dengan having fun, terus ini ikhtiar, belajar, so what? What's wrong? Dan begitu. Sudah kita bergerak, itu kan? Kita ini kan? Kita apa namanya? Sebentar. Kemudian kita seolah-olah ini nanti saudara kalau maghrib stop dulu ya, mungkin live lagi nanti malam lah. Nanti insya Allah ada materi bagus lagi, insya Allah gitu kan ya, materinya. Nanti malam saya ya ada ini. Kemudian ketika kita live begitu ya, kita tidak ada yang nonton. Ruginya apa sih ketika tidak ada yang nonton? Kan tidak ada ruginya juga. Diniati aja bismillah. Itu. Dipecut, dicambuk dirinya ini. Wong saya ini loh tidak maksiat. Wong saya ini loh berbagi kebaikan. Saya ini loh tidak ngemis. Tidak punya materi, cari buku dibaca kan sama saja. Sambil ngaji kan bisa, sambil apa kerja di syutingan bisa. Nah terus nanti kalau nggak ada yang nonton, kembali lagi. Kalau nggak ada yang nonton kenapa emang? Tuh lihat toko-toko gede itu. Hari pertama, hari kedua tidak ada yang nonton juga, santai saja. Pusing lah. Kalau toko elektronik tidak ada yang beli, tidak basi. Coba orang jual rujak itu, orang jual es, pas nggak ada yang beli, nangis pak. Karena apa? Ada basi di sana. Begitu. Nah, kalau ada fasilitas kemudian tidak dimaksimalkan itu kan, dan halal ini, pasti juga halal. Itu kan berat gitu. Jadi
Kembali lagi, untuk mengejar sesuatu kita mesti butuh semangat hidup, semangat dalam hidup yang luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada kata kalah itu, tidak ada kata gagal itu. Logika manusia memang ada itu, ada istilah kalah, ada istilah menang, ada istilah gagal, ada memang. Tapi kesungguhnya hidup itu tidak ada itu. Karena masing-masing kita itu sudah melalui hidup mulai A sampai Z. Nah, sekarang tinggal sampai ke berapa? Ini kita nggak tahu, nggak pernah tahu umur kita sampai umur berapa. Emang ada yang tahu jatah umurnya sampai berapa? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Selesainya kita kan Z itu. Ya, selesainya kita kan Z itu. Emang kita mau ditentukan oleh Allah sebagai orang kayak gimana? Wah, kalau begitu orang malas. Iya kan, lagi-lagi orang kemudian ngomong, kalau memang kamu begitu yang nyantai, enggak bisa saya tidak menjadi orang santai. Saya tidak menjadi orang yang bekerja maksimal. Iya, kalau suatu diam saja enggak bisa. Saya dicetak untuk menjadi orang yang cerewet kok. Ya cerewet saja lah. Yang penting aja ganggu wong. Cerewet saja, sesuai dengan porsinya saja. Enggak cocok saja. Tapi jangan kemudian menggunakan cara-cara yang di luar kepatutan. Itu yang tidak benar. Jadi begitu ya. Kita mesti semangat dalam hidup. Terhadap anak-anak kita juga mesti menginjak semangat, tetapi ojo overdosis. Kita ini kan terhadap anak-anak kita kan sering kita ini berpikir, kalau istilah saya, sok menjadi Tuhan gitu. Kok bisa? Iya, anak kita suruh sok sempurna menurut pandangan kita. Anak-anak kita arahkan ke ilmu-ilmu yang sok ideal menurut pandangan kita. Kenapa tidak kita melihat anak kita, bakatmu apa nak? Gitu kan ya. Saya gambar Pak. Oh iya. Coba lihat gambarnya. Oh. Carikan bakat yang kira-kira dengan menggambar itu nanti bisa produktif. Tidak begini. Kamu gambar mau depan mau jadi apa kamu? Depan gambar kamu mau jadi apa? Makan apa kamu nanti? Kita ini kayak Tuhan gitu loh. Sudah berpikir seolah-olah yang menentukan makannya anak-anak kita itu kita. Enggak. Dan kita juga jangan sombong, seolah-olah yang memberikan makan sehari-hari anak-anak kita itu kita. Aku gak rezeki ngalor ngidul sampai budak, gak pangan awakmu nak. Wow, hebat banget kita itu. Kita ini punya kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Wajibannya apa? Ikhtiar. Sampai seberapa? Semampunya, semaksimal kita mampu. Hasilnya tidak melu-melu. Hasilnya emang kita tentukan. Hebat banget menentukan hasil.
Kita ini kan tidak bisa ngapa-ngapain sesungguhnya. Ya toh? Emang siapa yang yakin bahwa kita ini hebat? Kalau kata Roma itu kan begini, ilmumu bagaikan setetes air di lautan dibanding dengan kekuasaan dan ilmunya Allah, begitu. Lek wis ngomong ngono terus ini lemes, alah kabeh wis ana sing ditakut, yo ndak bisa begitu. Salah itu. Ndak begitu. Ini juga salah. Saya sudah berjuang maksimal kok masih belum sukses juga. Itu juga salah. Ndak begitu. Salah cara begitu itu. Ya. Iya, aku harus kemana ini? Jadi karena putus asa, karena setiap usaha selalu belum menemukan, belum sesuai dengan keinginannya, kemudian Allah itu tidak sayang sama saya. Tidak ngono kira-kira. Tidak begitu. Semua kita itu punya peran masing-masing. Oke, sebentar ya, saya terima telepon dulu. Halo, apa Wi? Ya. Apa? Oh ya, gampang. Oke. Siap. Oke. Ya wis engko sik ya, engko mari maghrib kontak mana ya, aku saiki lagi live aku. Oke, ya Sun ya. Assalamualaikum. Maaf ya, saudara-saudara ya. Maaf, tadi saya tinggal kontak dengan teman saya. Jadi semangat dalam hidup itu luar biasa pentingnya. Kita mesti menginjek semangat itu kepada kita, juga kepada keluarga kita. Kalau kita guru, juga kita mesti menginjek itu kepada anak-anak kita. Caranya gimana? Jangan sekali-kali menyebut anak kita bodoh. Bodoh kamu itu. Kita ini seolah-olah paling pintar gitu kan. Waalaikumsalam. Jadi kita ini kadang kan sering over capacity, over authority. Yang bukan kewenangan kita, kita ambil. Yang bukan wilayah kita, kita ambil. Kita ini kan sering begitu. Karena terlalu semangat. Yuk kita semangat hidup tapi pada wilayah yang
pas gitu. Ya, kita semangat hidup pada wilayah yang pas. Semangat berbagi juga pada wilayah yang pas. Jadi tidak usah terlalu bahasanya merana gitu, karena hidupnya tidak seperti yang diharapkan. Ya. Jadi tadi itu sebetulnya tidak ada kata gagal. Hidup itu ya begitu saja. Ada proses A sampai Z begitu kan. Tidak ada gagal itu. Jalan saja hidup itu. Semuanya dinamis. Ya. A sampai Z saya itu tentu berbeda dengan A sampai Z jenengan. Dan kita semua itu hebat sesungguhnya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tidak ada di antara kita yang lebih hebat dari yang lain. Kalau kehidupan kita itu, kita ini ditanya gitu, dalam satu tubuh kita ini adalah sebuah sistem. Mana di antara seluruh tubuh kita ini, sistem ini, yang kemudian paling berharga dan paling tidak berharga? Tidak ada, Pak. Semuanya berharga. Apakah kotoran itu tidak berharga? Kotoran itu butuh, Pak. Itu berharga itu, Pak. Untuk kita buang, fungsinya dibuang. Coba kalau kotoran tidak berharga, tidak kita urus, sakit, Pak. Dalam kehidupan kita ini semua bernilai, semua bermakna, semua bermanfaat. Gitu. Dan kita mesti bersyukur, kita mesti semangat. Iya, kalau orang ngomong semangat gampang, enggak juga. Iya, sampean karena ini sehingga ngomong semangat, enggak juga. Jadi semangat dalam hidup itu luar biasa. Semangat dalam hidup itu sesungguhnya gandengannya atau maternya itu adalah, kemudian kalau Islam itu husnudzon billah. Semangat dalam hidup itu kalau kita mau sandingkan gitu kan, kemudian menjadi husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Tetapi kan kita melarat. Melarat menurut siapa? Saya. Bersama tidak pernah dari bawah soalnya. Kerja saya kasar. Kerjanya kasar, masih punya pekerjaan. Bukankah masih banyak orang yang tidak punya pekerjaan? Bingung cari pekerjaan. Syukur saja. Baik lagi ya, tidak ada yang jelek. Masing-masing kita ini sudah menjalankan peran kita masing-masing. Jangan menganggap kita lebih hebat daripada orang lain, atau orang lain itu kemudian lebih rendah daripada kita. Jangan.
Bahkan orang yang punya jabatan tinggi pun sesungguhnya dengan kita itu setara-setara saja. Tidak ada yang lebih gimana begitu. Kalau etisnya memang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil jawab adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ini ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma lakal hamd. Bikin ya. Lah, jadi tadi saudara ya, kembali lagi ya. Di antara kita ini tidak ada yang lebih hebat. Kita ini akan berfungsi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Maka diperlukan semangat yang luar biasa dalam hidup. Di dalam semangat itu ada yang namanya syukur, sabar, dan ikhlas. Semua kita ini hidupnya etapenya adalah mulai A sampai Z. Semuanya. Cuma ada yang panjang, ada yang pendek, dan sebagainya. Dalam hidup kita itu, dalam kompetisi atau apapun itu, tidak ada istilah gagal itu. Yang ada itu adalah belum nyampe. Gitu. Jadi begitu saudara-saudara ya. Kita punya waktu sekitar 4 menit. Saudara sekalian, di waktu 4 menit ini saya andai kata dalam saya itu bertutur sapa ada yang kurang pas, saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di forum online ini, di media online ini, kita bisa saling bersilaturahim, bisa saling mengingatkan, bisa saling bermanfaat satu dengan yang lain, bisa saling membagi ilmu.
bisa bersama-sama juga menyampaikan sesuatu tentang kebenaran. Begitu. Berbagi rezeki, ya kalau memang ada, ya. Begitu. Niat kita insya Allah kan sama-sama kan. Ya mudah-mudahan niat kita yang sama ini juga menjadi dicatat oleh Allah sebagai niat yang baik. Andai kata ada perilaku saya yang menurut jenengan kurang pas, saya mohon maaf. Tidak ada kesengajaan untuk menyerang personal. Karena apa? Saya sendiri juga belum tentu orang yang sangat baik atau bagaimana, sehingga tidak layak ketika saya harus menyerang secara personal. Kalau yang saya sampaikan itu adalah ini kan sekedar bukan orang yang kemudian, tapi sifat. Tidak boleh kita menyerang orang itu, karena ketika kita mengatakan seseorang itu jelek, sesungguhnya kita ini ya jelek juga, gitu. Jadi tidak boleh kita menyerang orang itu. Kalau kita dianggap jelek, sesungguhnya kita ini jelek juga. Begitu saudara-saudara. Ini maghrib, kurang sebentar lagi, sedikit lagi. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang aja nih. Agak miring. Iya. Enggak mana. Jam. Apa? Oke, siap. And